Saya ingin menyapa jemaat Next Gen malam hari ini. Semua bisa lambaikan tangannya, Shalom. Shalom yang ada di sebelah kiri saya semuanya. Salam damai sejahtera Kristus. Sukacita yang besar ada di tengah-tengah saudara semua. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Gembala, Ibu Jenny dan semua tim pastoral di gereja ini yang memberikan percayaan pada saya sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, juga sore dan malam hari ini untuk berbagi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan. Kalau di Semarang itu jam-jam begini ini jam yang paling kurang favorit untuk beribadah. Tapi saya kagum di Palu justru ya anak-anak muda semangat semua untuk beribadah. Tepuk tangan untuk diri Anda sendiri sudah. Luar biasa. Jadi saya waktu lihat jadwal, ada ya kebaktian jam 7 begitu luar biasa karena di tempat kami sendiri paling akhir jam 5 sore, itu yang paling akhir. Banyak gereja jam 5 adalah ibadah yang terakhir di Semarang ya. Tapi kalau memang jemaatnya ribuan banyak ya baru ada yang jam 7. Itu pun biasanya tidak terlalu banyak. Tapi saya benar-benar kagum jemaat Tuhan di GBI Woodward yang begitu semangat untuk beribadah dan pegang janji firman Tuhan. Jerih lelah kita bersekutu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Puji Tuhan, saya beri tema khotbah malam hari ini yaitu sudut pandang. Katakan sama-sama apa? Sudut pandang. Belakangan ini kalau di Instagram ada renungan-renungan atau ada sharing kehidupan dari orang-orang itu biasanya kadang kasih ada tagnya di situ POV. Lalu ada kalimatnya yang sebenarnya tujuannya untuk supaya kita tahu sudut pandangnya apa. POV itu singkatan dari point of view. Ya, sama dengan bahasa Indonesianya sudut pandang. Karena sudut pandang atau point of view ini sangat penting. Kalau kita punya sudut pandang salah, maka terus semuanya akan salah. Sama dengan kita pakai kacamata riben yang merah, maka kita akan lihat semuanya jadi merah. Kalau kita pakai kacamata riben hijau, kesannya jadi hijau. Kalau hitam, semuanya jadi gelap. Nah, sudut pandang kita sangat menentukan. Kalau kita punya sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa tetap tenang. Kita bisa tetap rileks dan percaya Tuhan pegang kendali seluruh kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nomor satu itu sudut pandang kita. Karena sudut pandang ini kemudian akan menentukan reaksi kita, sikap kita, betul nggak? Ya kalau kita udah menganggap orang itu jahat, maka reaksi kita akan selalu penuh dengan curiga. Kita akan bikin tembok di dalam diri kita, karena kita sudah mengklaim, kita memberi label seseorang itu jahat. Misalkan ada orang yang bilang, oh jangan bergaul sama si A, dia itu pencuri. Dan lalu kita enggak jaga hati, kita telan mentah-mentah kata teman kita itu bahwa si A itu pencuri, maka detik itu saudaraku kita enggak bisa percaya lagi kepada teman kita si A. Setiap hari kalau dia dekat dengan kita curiga, mungkin mau curi handphone kita, mau curi dompet kita. Kenapa? Sudut pandang kita sudah salah, sudah terpengaruh. Terlepas itu benar atau tidak, hati-hati dengan sudut pandang kita. Atau yang lebih dikenal juga dengan istilah persepsi. Ya, penilaian awal dari satu peristiwa, satu kejadian. Begitu persepsi kita sudah tidak sesuai, tidak subjektif, maka ini akan menentukan banyak hal, keputusan-keputusan yang akan kita buat dalam kehidupan ini. Jadi perhatikan sudut pandang kita. Apapun, sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu menurut kita tidak baik, baik menurut kita itu baik. Kita harus punya sudut pandang yang benar, melihat semuanya itu, membangun sebuah kerangka persepsi yang benar, sehingga kita mengambil sebuah keputusan dari sekian banyak choice dan pilihan dalam hidup kita juga dengan benar. Ya, firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Detik Anda gagal jaga hati, gagal jaga pikiran kita, yang keluar bukan kehidupan tapi kematian. Ya, nah saya akan tampilkan beberapa gambar berikut ini. Gambar yang pertama, saya kira Anda tidak
asing dengan gambar ini, dua orang sedang berdebat. Yang satu berkata, baloknya ada 4 yang sebelah kiri. Yang kanannya protes. Ya, dia bilang, 4 dari Hong Kong katanya saudaraku. Ini 3. Perhatikan gambar ini. Yang kiri bilang baloknya ada 4. Yang kanan bilang baloknya ada 3. Mana yang benar saudaraku? Mana yang benar? Dua-duanya benar ya. Kalau dilihat dari kiri sepertinya 4 ya. Ini hanya ilustrasi. Memang yang nemuin gambar ini pinter juga ya. Kesannya 4 memang. Tapi kalau Anda lihat dari yang kanan, nggak salah juga. 3. Semua tergantung dari sudut pandang Anda. Dari mana Anda lihat? Kalau Anda lihat dari kiri, betul 4. Dari kanan, betul 3. Ini mau berdebat sampai kapanpun juga nggak akan ketemu saudaraku. Karena point of view-nya udah beda. Ada orang bilang begini, kota Semarang, itu kota tempat kelahiran saya, nggak bagus, kotanya nggak menarik. Semua itu tergantung sudut pandang Anda apa. Kalau Anda ke Semarang, Anda bisa punya point of view yang benar, Semarang itu indah menurut saya. Salah satu kota di Pulau Jawa yang topografinya, struktur tanahnya itu menarik. Kalau Anda ke Semarang, Anda akan bisa ketemu Semarang bagian bawah, Semarang bagian atas. Di bawah itu dekat pantai, ke atas itu perbukitan. Udaranya akan sedikit lebih sejuk daripada yang di bawah. Di bawah panas, tetap di atas itu panas tapi enggak terlalu panas. Tergantung Anda mau lihat apa. Kalau Anda nggak cocok dengan makanan Semarang yang manis, Anda akan berkata nggak menarik Semarang itu. Karena point of view Anda hanya di makanannya yang cenderung manis. Saya punya wakil gembala itu nggak bisa makan pedas. Dia pasti akan tersiksa kalau pergi ke Palu, saudaraku. Ya, semua pedas. Kemarin makan ikan pedas juga. Ya, tergantung point of view Anda apa. Kalau Anda mau cari mall yang bagus-bagus, saudara di Semarang kalah dengan Surabaya, kalah dengan Jakarta. Semua kembali kepada sudut pandang Anda. Kita yang tinggal di Palu ya, next gen di sini. Kalau kita udah terbiasa di Palu, wah kota ini bagus, saya tertarik juga, saya suka juga. 2 hari di Palu udah, nih hari yang kedua, hari yang pertama Sabtu nih, hari kedua. Saya mulai bisa menyesuaikan. Saya bersyukur saya orang yang cukup gampang beradaptasi dengan lingkungan ya. Jadi makanan bagi saya nggak ada yang masalah. Mau makan B1, B2, B3, B4 bisa semuanya saudaraku. Ya, saya bisa. Mau makan nggak pedes-pedes saya bisa. Saya yang nggak bisa sampai hari ini makan sayur-sayur yang pahit. Kenapa? Ada filosofi dalam hidup saya. Sudah terlalu banyak yang pahit. Saya mau cari yang manis-manis. Itu aja saudaraku. Ya, saudara, sekali lagi semua tergantung sudut pandang Anda. Gambar yang kedua, mungkin Anda juga tidak asing dengan gambar ini. Ayo, mana yang benar? Ini 9 atau 6? 6 atau 9? Tergantung, sekali lagi jawabannya tergantung Anda di mana. Ya, kalau Anda di sisi kiri saya ini, dia bilang 6. Yang sisi kanan bilang 9. Dua-duanya benar. Tergantung sekali lagi apa? Sudut pandang Anda. Sama dengan hidup ini. Anda bilang hidup ini susah, hidup ini berat. Ya kalau Anda fokus kepada masalah, memang hidup ini berat, hidup ini susah. Dan Anda akan terus mengeluh, Anda akan terus banding-bandingkan hidup ini dengan hidupnya orang lain. Karena fokus Anda sudut pandang selalu berkata hidup ini susah, hidup ini berat. Sampai kapanpun ya berat terus. Tapi kalau Anda bisa lihat bahwa hari ini kita ternyata mampu ngelewatin COVID. Kita dimampukan Tuhan lewati masalah. Terlalu banyak hal yang indah yang kita bisa perhatikan, betul nggak? Ada anak-anak muda yang gak bisa terima. Kenapa aku dilahirkan dari keluarga yang miskin?
Dan lalu mulai penuh dengan kekecewaan, pemberontakan, sakit hati, melihat orang-orang yang mungkin hidupnya lebih enak. Tapi kalau Anda punya sudut pandang yang benar, saya kasih tahu ya. Orang-orang yang sukses di zaman sekarang itu dulu rata-rata orang susah. Justru kesusahan penderitaan zaman dulu yang mereka dapatkan dari orang tuanya, karena orang tuanya memang susah, ekonominya sulit. Membentuk mereka jadi punya mental yang tangguh. Jadi orang yang mau bekerja keras, tidak mudah menyerah. Dan mereka punya prinsip, hidupku dulu memang susah, tapi aku punya Tuhan yang besar. Kalau aku kerja sungguh-sungguh, aku mengandalkan Tuhan, enggak ada yang mustahil. Aku juga berhak untuk diberkati Tuhan. Amin. Jadi semangat belajar, semangat kuliah, semangat bekerja. Semua tergantung sudut pandang Anda bagaimana. Satu keluarga bisa 2-3 anak, yang satunya bersyukur dengan keadaan orang tuanya. Yang satunya kecewa dengan keadaan orang tuanya. Dari orang tua yang sama. Karena sudut pandangnya. Dia gagal jaga hatinya. Dia gagal jaga point of view hidup ini. Sehingga yang gagal tidak pernah bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di balik semua proses kehidupan yang dia alami. Tapi yang berhasil karena dia punya sudut pandang yang benar. Saya bersyukur saya dibesarkan dari keluarga pendeta, hamba Tuhan yang papa mama saya itu sangat-sangat hidup sederhana. Bahkan yang terakhir papa saya meninggal bulan Februari yang lalu. Dan di usia 87 tahun saya pikir puji Tuhan deh, Tuhan bebaskan beliau dari semua penderitaan setelah kurang lebih 3 tahun sejak meninggalnya ibu saya. Beliau sangat kehilangan dan nggak ada semangat untuk pergi lagi, banyak diranjang. Jadi kami ini berdoa, Tuhan tolong Tuhan ya. Kalau memang udah waktunya bawa pulang. Ya, dan Tuhan betul-betul bawa pulang beliau ketika ada di kamar tidurnya. Ya nggak sakit, nggak apa, enak banget tidur udah pulang ke rumah Bapa di surga. Lalu saudaraku, saya waktu harus sebagai wajib pajak yang warga negara yang baik kita harus lapor ya di akhir bulan Februari itu SPT pribadi semua kami lapor. Saya seperti dibukakan sesuatu yang kadang saya nggak mikir sama sekali. Konsultan pajak kami tiba-tiba bertanya begini, Pak Yohanes, Papa baru saja meninggal, kira-kira ada warisan-warisan apa yang mau dilaporkan? Tiba-tiba seperti saya dibuka, warisan. Saya baru ngeh, Papa saya tidak tinggalkan warisan benda apapun kepada kami 5 bersaudara. Saya baru sadar, iya ya ninggalin apa? Enggak ninggalin apa-apa. Rumah pun papa mama saya tuh ikut kakak perempuan saya. Cuman saya ya nggak ngomong, Pak nggak ninggalin warisan apa-apa sih. Cuman ninggalin warisan iman percaya kepada Tuhan. Ya, saya lupa ngomong gitu sama konsultan pajaknya. Nggak ninggalin apa-apa. Tapi sejujurnya betul, hanya warisan iman, keteladanan hidup. Dan bagi saya itu warisan yang lebih bernilai pada apapun juga yang ada di dunia ini. Karena banyak warisan yang ditinggalkan orang tua, ujung-ujungnya hanya menimbulkan pertengkaran di antara anak-anaknya. Kami 5 bersaudara tetap hidup rukun, kami enggak mempermasalahkan apa-apa. Karena memang tidak ada yang mau dipermasalahkan saudaraku. Ayo punya sudut pandang yang benar dalam hidup ini. Jangan menyerah, jangan putus asa. Apapun yang terjadi Tuhan sedang bentuk kita. Punya spirit seorang pejuang. Tuhan mau jadikan kita anak-anak muda yang punya iman yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Saya kadang ngomong sama anak-anak saya untuk mengencourage mereka supaya mereka selalu bersyukur. Saya bilang sama mereka, kalian tuh bersyukur loh. Kalau beli sepatu sekarang ke mall. Papa dulu pergi ke pasar Johar di Semarang. Itu ada pasar dan di sana
Bobo, mama saya memanggilkan anak-anak saya, Bobo kamu tahu nggak, kalau mau beliin papa sepatu, mesti tawar-menawar setengah jam, 1 jam, boleh nggak kok sepatu ini segini, nggak boleh Ci, turunin dikit dong kok, aduh Ci ini udah turun, saya nonton mama saya itu tawar-menawar dengan si engkoh yang jualan di pasar itu saudaraku. Begitu udah dibeliin saya seneng saudaraku. Saya cerita begitu sama anak saya. Kamu enak beli di mall, bayar, papa bayar. Jawaban anak saya apa saudaraku? Ya salah papa sendiri, kenapa lahir tahun 70 belum ada mall di Semarang. Bener juga ya. Saya kadang berharap belas kasihan dari anak saya. Ngerti nggak papamu juga dulu perjuangan. Nggak ngeh mereka anak-anak nggak ngerti. Sama seperti generasi sekarang ada gap generasi dengan orang tua. Nggak ngerti perjuangan orang tua. Kita cuma nuntut papa mama kasih ini, sediain ini. Aku pingin hidup yang lebih enak seperti teman-teman yang lain. Kalian nggak tahu perjuangan papa mama kita. Supaya hidup ini bagaimana lebih baik. Papa itu seringkali saya belajar dari papa saya. Nggak banyak ngomong. Kalau seorang ayah itu diam, jangan berpikir dia nggak mau komunikasi sama kita, dia nggak sayang sama kita. Di pikiran seorang ayah, saya seorang ayah, 3 anak saya yang paling besar umur 23 tahun. Seringkali dalam pikirannya sudah berkecamuk banyak hal. Harus bayar ini, bayar itu, sediakan ini, sediakan itu. Ngerti nggak? Ayah kita diam itu bukan berarti nggak memperhatikan kita. Di pikirannya tuh banyak. Pekerjaan di kantor, tanggung jawab, mungkin dimarahin bos. Ngerti nggak? Pernah nggak kita doakan papa kita, ayah kita? Atau selama ini kita hanya cuma nuntut, kasih ini, kasih itu. Teman-teman punya handphone baru, kapan aku dapat handphone baru? Saya ini saudaraku sudah lupa terakhir kapan beli handphone. Saya ini punya handphone tuh berkat orang semua. Terakhir ini berkat ulang tahun dari istri saya. Saya dulu beli handphone yang sangat sederhana begitu, diketawain sama anak-anak, papa kenapa beli itu? Ya ini papa yang bisa beli ini. Saudara, di pikiran saya sebagai seorang ayah, bagaimana istri dan anak-anakku hidup lebih layak. Itu yang ada di pikiran ayah kamu sebenarnya. Yang kadang kita nggak pernah sadari. Ya, jadi ayo kita harus rubah, belajar bersyukur dengan hidup ini. Apalagi ibu kita di rumah. Saudara tahu nggak pekerjaan yang paling berat di dunia itu ibu rumah tangga. Jangan anggap remeh pekerjaan mama kamu di rumah. 24 hours loh, 24 jam. Pagi bangun, istri saya 4:30, jam 5 udah bangun, masak buat kami. Di rumah kami nggak ada asisten rumah tangga. Makanya saya bantu istri saya. Saya biar begini-begini, saya divisi pembelanjaan ke pasar saudaraku. Ya, saya kalau pagi jalan ke pasar, saya harus bantu istri saya karena saya tahu tugas ibu rumah tangga nggak gampang. Setelah itu masak, mesti bersih-bersih rumah, kadang bikin kue karena istri saya juga bikin kue dijual. Nanti sore ada kegiatan gereja pelayanan, sambung lagi. Pernah enggak kita berkata kepada orang tua kita, terima kasih untuk semua pengorbanan mereka. Miliki sudut pandang yang benar. Saya mau kasih satu contoh di dalam Alkitab, betapa pentingnya kita memiliki sudut pandang yang benar. Kita lihat 1 Korintus, Fatsal yang ke-16 ayat 8 dan 9. Bisa ditampilkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak apa? Kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Saya suka sekali dengan kalimat ini. Saya kasih warna kuning, ada kata kesempatan. Katakan sama-sama saya kesempatan. Tapi juga ada kata apa di sini? Banyak penentang. Orang yang punya sudut pandang yang benar seperti Paulus, banyaknya penentang, banyaknya orang-orang yang memusuhi Paulus, banyaknya kesulitan yang ada di depan Paulus, tidak membuat dia mundur dari melayani Tuhan. Bagi Paulus justru kesempatan.
Kesempatan. Kita bersyukur Paulus tidak mundur. Kalau dia mundur, nggak ada surat untuk jemaat di Efesus, Anda akan kesulitan memahami doktrin kristologi kalau nggak ada surat Efesus. Di surat Efesus, salah satu yang terkenal, Efesus 2 ayat 8, bahwa keselamatan itu kasih karunia, bukan pekerjaan, bukan usaha kita. Kalau nggak ada surat di Efesus, kita akan kesulitan memahami makna pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Wow, bagi dia penentang musuh itu kesempatan. Saya jadi ingat cerita ada sebuah perusahaan sandal sepatu mengutus 2 karyawannya ke sebuah pulau yang terpencil. Karyawan yang pertama dikirim ke sana untuk menjajaki pasar sepatu sandal di pulau itu. Baru 1 hari sampai di pulau itu, si karyawan ini udah telepon bosnya. Bos, pulang aja bos. Kirim tiket, saya mau balik ke Jakarta bos. Percuma bos. Jual sandal sepatu di sini. Penduduk di pulau ini tidak mengenal budaya sandal sepatu. Nggak kenal budaya pakai alas kaki. Percuma bos, pulang aja saya. Akhirnya dia dikirim tiket pulang ke Jakarta. Salesman yang kedua dikirim, saudaraku. Sampai di sana, hari pertama langsung telepon bosnya. Bos, kirim 1 kontainer sandal sepatu bos. Di sini penduduknya belum pakai alas kaki. Mereka nggak kenal sandal sepatu. Saya mau promosi bos. Saya mau mengedukasi masyarakat di pulau ini. Bagaimana caranya, apa kegunaannya, apa manfaatnya menggunakan sandal dan sepatu. Bos, saya mau tinggal di sini kalau bisa minimal 3 bulan. Wah, bosnya seneng saudaraku. Karyawan yang pertama tadi dipecat, karyawan yang kedua ini diangkat jadi manajer wilayah di pulau itu dan dapat gaji yang lebih baik. Saudara lihat di sini, same problem, masalah yang sama, tapi sudut pandang beda. Hasil akhirnya juga beda. Betul? Beda. Yang satu akhirnya dipecat, yang satunya dipromosikan. Cuman gara-gara sudut pandang aja. Kalau karyawan yang pertama bisa melihat kesulitan ini sebagai kesempatan, dia nggak perlu dipecat. Karyawan yang kedua ini pinter. Justru itulah gunanya. Kenapa aku mau jualan sandal dan sepatu di pulau ini? Karena di pulau ini penduduknya belum pakai alas kaki. Semua kembali kepada sudut pandang. Amin. Ayo coba evaluasi hidup kita. Yang masih suka mengeluh, yang suka menyalahkan sana sini. Coba koreksi hidup kita. Jangan-jangan sudut pandangmu ini yang salah. Persepsimu salah. Saya pernah melayani seorang anak muda. Ketika saya masuk ke kamar kosnya di Salatiga, kaget saya sudah. Ada papan tulis, isinya maki-makian kepada orang tuanya. Maki-maki semua. Padahal saya tahu betul saudara-saudaranya yang lain, hidupnya juga sama dalam kesederhanaan. Tapi si anak ini gak terima saudaraku, kenapa hidupku seperti ini? Sementara yang lain kakak-kakaknya sama, sebetulnya sama semuanya. Memang harus hidup dalam kesederhanaan. Tapi karena dia kecewa, sampai hari ini hidupnya yang paling susah daripada saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudaranya yang lain hidupnya sudah lebih baik, sudah berkeluarga, sudah lebih baik. Saudara, saya rindu setiap kita, ayo pandanglah setiap kesulitan, ya penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini. Pandanglah sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa lebih berkembang. Amin, saudaraku. Nah, saya langsung mau ajak saudara untuk lihat. Kesempatan untuk apa bagi Paulus? Yang pertama, kesempatan untuk melayani. Katakan sama-sama apa? Melayani. Ya, loh justru banyak penentang di Efesus, kesempatan untuk melayani. Saudara kalau lihat di gereja kita ini ada kekurangan, jangan malah dicerita-ceritain kemana-mana, gereja itu gak bagus, kurang begini, kurang begitu. Justru Anda punya kesempatan ambil bagian melayani di gereja ini.
Apa yang kurang, yang mungkin kurang diperhatikan, terlewatkan untuk diperhatikan, dan Anda bisa lihat itu, jadikan kesempatan untuk melayani. Wah, itu teman kita lama nggak datang ke gereja, nggak ada yang visitasi. Tahu begitu, Anda digerakkan Tuhan, kunjungi temanmu yang lama nggak datang ke gereja. Amin. Kesempatan untuk melayani. Paulus lihat ini sebagai kesempatan untuk melayani. Dia nggak mau lari dari tanggung jawab. Dia nggak mau lari dari kesulitan. Gereja yang digembalakan ayah saya ada di satu wilayah perkampungan. Dirintis tahun 88. Awalnya di teras rumah. Lalu ada jemaat yang merelakan rumahnya dibeli oleh gereja. Dan akhirnya dibeli oleh ayah saya jadi gereja. Hanya luasnya hanya 4,5 meter kali 22 meter persegi. Anda bisa bayangin, hanya itu satu lantai saja. Jadi sangat kecil tempatnya. Waktu saya pulang dari Surabaya, saya sebetulnya hampir tidak mau bantu ayah saya sendiri. Di Surabaya saya bergabung dengan sebuah gereja yang mayoritas anak muda. Musiknya begitu bagus. Gembala sidangnya sangat terkenal zaman itu. Ya, walaupun sekarang sudah almarhum. Ya. Bapak Pendeta Yeremia Rim. Itu gembala saya, mentor saya di Surabaya. Saya pernah dimarahin, dia bilang begini, kalau kamu punya nilai kuliah jelek, nggak usah pelayanan. Pelayanan harus dibuktikan dengan nilai kuliah yang baik. Itu memacu saya sudah untuk belajar sungguh-sungguh. Ya, muliakan Tuhan juga dengan nilai-nilai kita. Amin. Berat aminnya saudaraku ya. Mulai tertuduh nih ya. Udah nyontek masih jelek tuh Pak. Lu bertobat suruh belajar sungguh-sungguh. Ya. Saudara, waktu saya balik ke Semarang, saya hampir gak mau gabung bantu papa saya. Tapi Tuhan pimpin saya, Tuhan didik saya. Sampai saya bisa melihat justru inilah kesempatan untuk kamu melayani. Awalnya stres juga saudara. Karena gaya bahasa beda, saya dari Surabaya dibesarkan di gereja yang 90% anak muda, mahasiswa-mahasiswi. Dan saya melayani di jemaat yang digembalakan ayah saya. Yang namanya sarjana S1, tidak lebih dari 2 orang waktu itu. Yang namanya mereka bawa mobil, apalagi mobil, banyak yang jalan kaki, ibu-ibu asisten rumah tangga, bapak-bapak becak. Ada ibu-ibu juga yang jual di pasar, tapi mereka orang yang hebat-hebat. Kenapa? Ibu itu, saudara tahu kalau berangkat ke pasar, kadang saya ketemu doa pagi, mereka nggak bisa doa pagi karena harus jualan di pasar. Itu becak penuh dengan sayur-sayuran. Dan ibu ini duduk di atas itu dedaunan sayur-sayuran itu saudaraku. Ini ibu rendah hati, kenapa? Ini ibu sudah naik daun tapi tidak pernah sombong. Artis sekarang baru naik daun sebentar sombongnya minta ampun. Ibu ini dari dulu naik daun. Enggak ada yang memperhatikan dan tidak sombong saudaraku. Ya, itu kondisi jemaat yang kami layani. Tapi saya ambil prinsip ini, kesempatan aku melayani. Saya harus menyesuaikan khotbah-khotbah saya. Bagaimana khotbah yang lebih sederhana, tapi bisa dimengerti oleh mereka semuanya. Kalau kita punya sudut pandang yang benar, kesulitan itu adalah kesempatan untuk melayani. Amin. Bagi Paulus yang kedua, kesempatan apa? Kesempatan untuk bersaksi. Katakan sama-sama saya apa? Bersaksi. Sebetulnya ada yang kurang nih, bersaksi dan menjadi saksi. Bersaksi itu dengan perkataan. Tapi juga kita harus menjadi saksi. Gaya hidupmu ini adalah kesaksian. Kitab yang terbuka. Bagaimana kita sekolah, bagaimana kita kuliah, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bergaul. Hidupmu adalah kesaksian. Apakah mereka lihat hidup kita yang berbeda dengan teman-teman kita yang lain? Seperti tadi ketika ujian, yang lain nyontek, bagaimana kita? Hidupmu jadi kesaksian enggak? Punya prinsip. Kadang saya khotbah begini tuh malu sebenarnya. Saya ini anak pendeta tapi hidup saya sebenarnya ya
Kadang teman bilang, lah ya papamu pendeta, anaknya pendekar. Itu sering saya dengar dulu begitu saudara. Kalau kuliah dulu semester pertama, saya bertobat di semester 5. Loh kan bapak anak pendeta? Betul, cuman status. Hidup saya kacau saudaraku. Ya, saya nggak pernah belajar, semaunya sendiri gitu ya. Dulu kalau saya kuliah dulu di Petra, kalau mau ujian saya datang awal, duduk paling belakang, dan di situ kelompok kami udah siap semua dengan contekan macam-macam saudaraku. Kami dulu punya filosofi dalam hidup. Ya, karena kalau kita duduk belakang kan enak ya, bisa contek-contekan. Kami punya filosofi dalam hidup, apa saudaraku? Posisi menentukan prestasi. Amin? Enggak ada yang amin saudaraku, halo? Jangan-jangan Anda pelakunya juga saudaraku ya. Saudara, saya pernah ketahuan saya disuruh bikin paper sampai 200 halaman saudara. Suruh nulis saya berjanji tidak mencontek lagi. Malu enggak saudara? Malunya minta ampun. Ya, gimana hidup kita? Apakah kita sama seperti yang lain? Semester 4 akhir saya ngalami jamahan kasih Tuhan dalam sebuah kebaktian anak muda. Si pendeta itu tiba-tiba berkata begini, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ayat itu seperti berbicara kepada saya. Saya menangis di kamar kos saya bertobat, dan sejak itu saya mulai menata hidup saya. Saya mulai belajar hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan tiba-tiba setelah sekian waktu lamanya, tiba-tiba beberapa teman ketemu saya bilang begini, Yohanes, kamu sekarang beda. Oh ya? Saudara, apakah Anda sudah ketemu teman-teman yang bilang begitu belum? Joni, ada yang namanya Joni di sini. Kamu sekarang beda. Budi, kamu sekarang beda. Rasanya sulit ya sekarang cari nama Joni, Budi. Kalau ada itu pasti lahir tahun 60-an tuh saudara. Sekarang namanya Michael, Maverick, Janet. Ya kan saudaraku? Ngomongnya agak susah-susah, agak memble-memble dikitnya ya gitu saudaraku ya kan. Namanya sulit sekarang anak-anak. Ya kan? Sudah belum hidup kita? Bersaksi dan menjadi saksi. Atau semua bilang, sama aja loh, keluar masuk gereja gak ada bedanya. Hidup kita harus bisa jadi garam dan terang dunia. Saya bersyukur sebelum saya tinggalkan Surabaya, lulus, saya bawa satu teman saya, orang ujung pandang, bertobat terima Tuhan Yesus. Dari satu teman itu dia bawa teman-temannya yang lain. Sekarang kalau kami ketemu, beberapa jadi singer, satu jadi dancer, dan jadi pelayan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi sekali lagi kesempatan untuk apa? Melayani. Yang kedua bersaksi dan menjadi saksi. Yang ketiga kesulitan yang dialami Paulus menjadikan dia kesempatan untuk melihat penyertaan Tuhan. Setuju gak saudara? Dari setiap pengalaman hidup kita justru kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Betul? Kalau kita gak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kita gak bisa cerita. Tadi saya cerita di ibadah yang ketiga ya. Waktu saya menikah, 8 bulan saya nggak ada televisi di rumah, nggak ada duit beli televisi. Motor pinjam iper saya. Lalu diminta zaman itu, kalau Anda masih ingat, rame motor Cina tuh datang tuh. Harganya murah-murah, 8 jutaan. Yang merek Jepang udah rata-rata 12 juta. Ada motor Cina. 8 jutaan, akhirnya saya beli itu. Saya sempat kredit satu motor, ya sebutlah namanya memang Honda. Saudara, wah nggak kuat cicilannya, berhenti saya. Ya, bisa dilihat merek motor tuh bisa kedengaran dari suaranya. Saya nggak perlu lihat motornya, saya bisa tahu, oh ini motor merek Honda. Honda, nah itu pasti Honda saudaraku ya. Kalau dikeber, Yamaha. Nah itu Yamaha saudaraku ya.
Suzuki, oh Suzuki saudaraku ya kan. Mocin nggak ada saudaraku ya kan. Tongfeng nggak enak saudaraku suaranya. Saudara kasih Tuhan, itu realita yang saya alami. Waktu istri saya hamil perut besar, kami naik motor ke gereja, penuh barang-barang di depan. Saya mampir di warung, makan soto dulu sebelum ke gereja. Ketemu teman saya naik mobil. Saya minder? Tidak sama sekali. Saya nggak minder sama sekali. Saya belajar selalu percaya. Semua didikan Tuhan membuat saya bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda lihat saya, Tuhan sudah bawa saya pelayanan di Australia, ke Amerika, saya bawa rombongan ke Israel tuh berkali-kali. Jangan lihat hari ininya. Jangan lihat hari ininya. Kita baru saja beli gudang gereja, kita ubah jadi gereja. Itu kalau di total, nilainya besar sekali di luar kemampuan kami. Jangan lihat hari ini. Tapi semua pengalaman hidup saya membuat saya semakin mengerti Tuhan menyertai saya. Amin. Don't run away. Jangan lari dari kenyataan hidup ini. Jadikan semua pengalaman hidupmu kesempatan melihat penyertaan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Amin. Yesus itu kalau buat mujizat selalu diawali dengan krisis kehidupan. Ingat peristiwa Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan? Ada krisis kan? 5.000 orang. Udah beberapa hari mungkin lelah ikut pelayanan Yesus, KKR-nya Yesus. Kelaparan, Yesus gak mau mereka pingsan di jalan. Perintahkan murid-murid kasih makan. Cuman ada 5 roti 2 ikan, mengucap syukur. Betul? Baca nanti di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Itu adalah mujizat, satu-satunya mujizat yang dicatat oleh keempat Injil. Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan, cukup 5.000 orang, lebih 12 bakul. Semua diawali dengan krisis, tapi di balik krisis ada mujizat Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Anda tahu kenapa bisa terjadi mujizat lebih 12 bakul? Ada yang tahu? Karena mujizat ini terjadi di Israel. Makanya cukup. Kalau di Palu, saya yakin pasti dibungkus, dibawa pulang. Nggak mungkin lebih. Sebagian mulai sebagian nggak Makanya lihat ya, ini di Semarang loh, maaf, di Semarang. Ibu-ibu itu kalau bawa tas di dalamnya ada kantong kreseknya. Barangkali nanti perjamuan kasih ada lebih, cepat saudaraku masuk, set gitu cepat saudaraku. Ya, udah terbuka, set gitu cepat. Di Semarang, saya yakin di Palu, loh ada. Oh Anda yang jawab sendiri loh ya. Ya, saudaraku, makanya saya kalau bawa rombongan di Israel tuh kadang geli lihat ibu-ibu. Ya, mereka makan itu telur rebus tuh, masukin di tas satu-satu saudaraku. Masukin, bisa bawa 2, bisa bawa 3. Tahu-tahu di bis, tiba-tiba pas bisnya ngerem mendadak ada telur gelundung. Lalu tour guide waktu itu tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, telur siapakah ini? Nah ini kehebatan orang Indonesia. Pura-pura gak dengar semua saudaraku. Ada yang tidur, pura-pura lihat kanan kiri, nggak ada yang ngaku. Itulah kelebihan orang-orang Indonesia. Merdeka. Ya, saudara, saya mau tutup dengan kalimat ini. Nothing's beautiful from every point of view. Ya, kalau Anda mau lihat, dari sudut pandang, nggak ada yang sempurna secara manusia nih. Ya, lihat orang-orang fotografer itu. Kalau dia bisa dapat sudut pandang yang bagus, dia bisa lihat sebuah hasil fotografi yang luar biasa. Tapi kalau nggak ketemu, ya mungkin, jelek pemandangan di sana jelek. Bukan jelek, you nggak dapat angle-nya. Ngerti nggak? You nggak tahu di mana mesti ambil. Sudut mana ini kamu bisa lihat gunung ini begitu luar biasa.
Hidup memang di dunia ini nothing's beautiful dari semua sudut pandang. Kecuali engkau pakai sudut pandang Tuhan. Engkau akan lihat semua indah. Saya tutup dengan kalimat ini. You cannot live your life looking at yourself from someone else point of view. Artinya apa? Kita nggak bisa hidup dan menghidupi hari ini hanya bergantung kepada sudut pandang orang lain tentang diri kita. No, jangan biarkan orang kasih label sama kita. Izinkan Tuhan yang kasih label sama kita. Orang bilang kamu jelek, kamu nggak potensi, kamu nggak berguna. Itu kata mereka, jangan terima hal-hal seperti itu. Tapi Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Engkau aku angkat jadi anak-anak Allah. Engkau adalah biji mataku. Engkaulah harta kesayanganku. Engkau berharga dan mulia di pemandanganku. Engkau spesial, engkau luar biasa di tanganku. Amin, saudaraku. Ngomong sama tetangga kanan kirimu, kamu orang yang luar biasa. Amin, amin. Sampaikan kata-kata positif kepada tetangga kanan kirimu. Ya, kamu pasti bisa. Bersama dengan Tuhan kamu pasti bisa. I'll stand by you. Aku akan bersama dengan kamu. Aku akan support kamu. Aku akan doakan kamu. Kalau kita punya sudut pandang yang benar, hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Yang setuju dengan saya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya.